Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbati wa au'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adzabi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin rasulillahi wa khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabili. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa lidah perlu dijaga oleh gigi yang begitu rapi, rapat dan kokoh, bahkan dikunci dengan dua bibir? Secara filosofis, karena lidah lebih tajam dari mata pedang yang dapat menembus ulu hati dan dapat menyakiti seseorang. Pedang menyayat tubuh masih mudah diharapkan sembuh, tapi jika lidah menyayat hati, kemana obat hendak dicari? Ada sebuah falsafah yang berbunyi, jilat dulu bibirmu sebelum berbicara, yang artinya berfikirlah dulu lalu bicara. Apa isi perkataan? Apa dampaknya? Apakah akan mendatangkan kebaikan atau keburukan? Karena perkataan adalah kebajikan dan perkataan adalah malapetaka. Alfred Korzybski, seorang peletak dasar teori general semantik, menyatakan bahwa penyakit jiwa baik individual maupun sosial timbul karena penggunaan tutur kata yang tidak benar. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengucapkan suatu doa yang sangat penting. Doa itu diabadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waj'al li lisanan sidqin fil akhirin, yang artinya, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Sayyidina Ali dalam makolahnya menyebutkan, inna lisanal mu'min min wara'i qalbi wa inna qalbal munafiq min warai lisani, li'annal mu'min idza arada an yatakallama bi kalamin tadabbarahu fi nafsi fa in kana khairan abdahu wa in kana syarran warahu wa innal munafiq yatakallamu bima ata ala lisani la yadri madza lahu wa madza alaihi. Sesungguhnya perkataan orang mukmin berasal dari hatinya, sedangkan hati orang munafik berasal dari lisannya. Karena orang mukmin ketika ingin berbicara, ia renungkan terlebih dahulu. Jika baik, maka ia akan melanjutkan perkataannya. Jika berdampak buruk, maka ia akan meninggalkannya. Sedangkan orang munafik berbicara dengan lisannya saja, ia tidak tahu dampak baik dan buruknya. Makalah tersebut mengisyaratkan bahwa tutur kata merupakan cermin hati seseorang. Dalam peribahasa Indonesia, orang yang beriman menyadari bahwa mulutmu adalah harimaumu, yang mengandung konsekuensi bahwa keselamatan seseorang tergantung tutur katanya. Berkaitan dengan bahaya lidah yang bisa berfungsi ganda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain
yang artinya lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 9 dan 10. Lidah adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bertutur kata baik kepada siapapun. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu indikator keberimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pepatah Arab menyatakan salamatul insan fi hifdil lisan, yang artinya keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanu lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah," yang artinya barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga kejahatan lisan yang berada di antara dua tulang rahangnya dan kejahatan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai pentingnya bertutur kata yang baik, Al-Quran telah menggambarkan kepada kita bahwa setidaknya ada 3 macam perkataan yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam bertutur kata, yakni yang pertama, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, qaulan ma'rufa berarti perkataan yang baik, yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, qaulan ma'rufa berarti pula perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, tidak menyinggung perasaan, serta pembicaraan yang mendatangkan kemaslahatan. Yang kedua, qaulan syadidan, perkataan yang tegas dan benar. Qaulan syadidan adalah perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele, yakni suatu pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi maupun dari segi redaksi atau tata bahasa. Dan yang terakhir adalah qaulan azima, perkataan yang mengandung dosa besar. Berbeda dengan qaulan sebelumnya, qaulan azima ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Termasuk jenis qaulan azima adalah setiap ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Perkataan jenis ini mudah sekali dijumpai di era internet. Media sosial telah banyak digunakan untuk menumpahkan fitnah, caci maki, dan menyebarkan perkataan kotor yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah 3 macam qaulan dalam Al-Quran yang bisa menuntun kita dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata, innahu was samiul alim, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهابي العطيات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر